Pada tahun 1947, Andy Dufresne, seorang bankir, dihukum karena membunuh istrinya dan kekasihnya, seorang pegolf profesional. Andy terus mengklaim dirinya tidak bersalah, tetapi sikapnya yang dingin dan penuh perhitungan membuat semua orang percaya bahwa ia yang melakukannya. Ia dikirim ke penjara Shawshank yang terkenal kejam untuk menjalani 2 hukuman seumur hidup berturut-turut. Alice Redding, yang juga dikenal sebagai Red, adalah penyelundup barang selundupan yang menjalani hukuman seumur hidup. Red sedang diwawancarai untuk pembebasan bersyarat setelah menghabiskan 20 tahun di Shawshank atas tuduhan pembunuhan. Meskipun telah berusaha dan berperilaku baik, pembebasan bersyarat Red ditolak yang tidak terlalu membuatnya. Sebuah alarm berbunyi untuk memberitahu semua tahanan tentang kedatangan baru. Red dan teman-temannya bertaruh pada ikan baru manapun yang akan mengalami gangguan saraf selama malam pertamanya di penjara. Red memasang taruhan besar pada Andy. Pada malam pertama, seorang narapidana baru yang kelebihan berat badan, yang dijuluki Fat S, Byron Hadley, dengan kejam memukuli pria gemuk itu karena tidak diam ketika diminta. Keesokan paginya, para narapidana mengetahui bahwa Fat S meninggal di ruang perawatan karena dokter penjara sudah pergi malam itu. Andy menanyakan nama pria itu tetapi malah ditundukkan oleh Hiwot. Meskipun narapidana lain menganggap Andy orang yang sangat dingin, Red melihat sesuatu dalam diri Andy dan menyukainya sejak awal. Andy dipukuli dan diserang secara seksual secara berkala oleh narapidana lain yang lebih kuat yang dipimpin oleh Box Diamond. Selama 2 tahun pertama penahanannya, Andy menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di tempat pencucian penjara. Andy mendekati Red untuk menyelundupkan sebuah alat untuknya, sebuah alat yang menurutnya penting untuk hobinya mengumpulkan dan memahat batu. Red yakin bahwa Andy bermaksud menggunakan alat itu untuk melarikan diri. Namun kemudian Red melihat betapa kecilnya alat itu. Pada tahun 1949, ketika pekerjaan untuk melapisi atap salah satu gedung penjara diumumkan, Red bantuan untuk melindungi uang tersebut secara hukum. Andy memberitahu Hadley tentang cara melindungi uangnya dari IRS dengan mengubahnya menjadi hadiah 1 kali untuk istrinya. Ia kemudian menawarkan bantuan untuk Hadley mengisi dokumen dengan imbalan beberapa bir dingin untuk sesama narapidana saat melakukan pekerjaan pengaspalan. Hadley awalnya mengancam akan melempar Andy dari atap, tetapi akhirnya setuju dan memberikan bir dingin kepada narapidana yang bekerja sebelum pekerjaan selesai. Red berkomentar bahwa Andy mungkin telah merekayasa hak istimewa tersebut, tetapi ia juga berpikir Andy melakukannya hanya untuk merasa normal kembali. Saat menonton film, Andy mendekati Red dengan permintaan tidak biasa lainnya dan meminta poster besar aktris Rita Hayworth. Red terkejut dengan permintaan tersebut tetapi setuju untuk memesannya. Saat keluar dari teater, Andy sekali lagi bertemu dengan para penyiksanya. Meskipun ia berhasil melerai pelecehan seksual itu, ia dipukuli dengan brutal hingga hampir mati, yang membuatnya harus dirawat di ruang perawatan selama sebulan. Box menghabiskan seminggu di sel isolasi atas pemukulan itu. Saat Andy keluar dari ruang perawatan, ia menemukan setumpuk batu untuk dipahat dan poster raksasa Rita Hayworth di selnya, hadiah dari Red dan teman-temannya. Kepala Sipir Samuel Norton, Bob Gunton, mendengar tentang bagaimana Andy membantu Hadley dan menggunakan inspeksi mendadak sel untuk menilai Andy. Ia mendapati Andy sedang membaca Alkitabnya dan mereka membicarakan ayat-ayat favorit mereka sementara para penjaga sedang membalik-balik sel untuk mencari barang-barang ilegal. Kepala Sipir Samuel Norton menugaskan Andy ke perpustakaan penjara yang sudah bobrok, James Whitmore, tetapi sebenarnya, untuk memanfaatkan keahlian keuangan Andy dalam mengelola keuangan kepala sipir dan staf penjara lainnya. Andy juga mulai menulis surat mingguan kepada Badan Legislatif Negara Bagian, meminta dana untuk memperbaiki perpustakaan penjaga dari penjara lain, ketika mereka berkunjung untuk pertandingan bisbol antar penjara, mencari keahlian keuangan Andy. Tidak lama kemudian, Brooks tiba-tiba marah dan mengancam akan membunuh Hiwot agar terhindar dari pembebasan bersyarat. Andy berhasil membujuknya. Brooks dibebaskan bersyarat pada tahun 1954 setelah menjalani hukum. Brooks tinggal di rumah singgah. Andy mulai membimbing narapidana yang ingin menerima ijazah sekolah menengah atas sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah keluar. Kepala penjara Norton mengambil keuntungan dari pengetahuan Andy tentang pembukuan dan menyusun skema di mana ia menempatkan narapidana untuk bekerja di proyek-proyek publik yang dimenangkannya dengan mengalahkan kontraktor lain,
tenaga kerja murah dari para narapidana. Andal Steven secara resmi memiliki akta kelahiran, nomor jaminan sosial, dan SIM. Jika ada yang menyelidiki tentang rencana itu, mereka akan mengejar pria yang hanya ada di atas kertas. Andi menceritakan detailnya kepada Red, dengan mengatakan bahwa dia harus masuk penjara untuk belajar menjadi penjahat. Pada tahun 1965, Tommy Gilberlous, ketika Tommy menjelaskan bahwa dia telah keluar masuk penjara sejak dia berusia 13 tahun, Andi menyarankan agar Tommy mempertimbangkan pekerjaan lain selain mencuri karena dia tampaknya tidak begitu ahli dalam hal itu. Saran itu benar-benar sampai ke Tommy, yang juga seorang ayah dari seorang anak kecil, dan dia meminta Andi untuk membantunya bekerja untuk mendapatkan ijazah kesetaraan sekolah menengahnya. Meskipun Tommy adalah siswa yang baik, Andi mengambilnya dan mengirimkannya. Red memberitahu Tommy tentang kasus Andi. Tommy tampak kesal mendengar cerita Andi dan memberitahu Andi dan Red bahwa dia punya teman satu sel di penjara lain yang membanggakan pembunuhan seorang pria yang merupakan pegolf profesional di country club tempat dia bekerja, bersama kekasihnya. Suami wanita itu, seorang bankir, telah masuk penjara karena pembunuhan tersebut. Ketika Andi memberitahu Norton, sipir penjara menolak untuk bertindak. Meskipun Andi berjanji untuk merahasiakan pencucian uang tersebut, sipir penjara menjadi marah dan memerintahkannya untuk dikurung sendiri selama sebulan. Para narapidana membahas hukuman tersebut dengan menyebutkan bahwa itu adalah waktu terlama di dalam sel isolasi yang pernah mereka dengar. Mereka juga menyadari bahwa Andi mungkin benar-benar tidak bersalah dan telah menghabiskan hampir 20 tahun di penjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Tommy menerima surat dari Dewan Pendidikan yang mengumumkan bahwa ia telah lulus ujian dan kini memiliki ijazah sekolah menengah atas. Seorang penjaga menyampaikan berita itu kepada Andi di sel isolasinya yang membuatnya sedikit tersenyum. Suatu malam, Tommy dikawal keluar pada malam hari untuk melakukan pertemuan pribadi dengan sipir penjara. Sipir Norton bertanya kepadanya apakah cerita yang ia ceritakan kepada Andi itu benar dan apakah ia bersedia bersaksi atas nama Andi. Tommy dengan antusias setuju. Ketika sipir penjara mengunjungi Andi di sel isolasi, ia mengatakan kepadanya bahwa Tommy mencoba melarikan diri dan Hadley tidak punya pilihan selain menembaknya. Andi tidak mempercayai cerita itu dan mengatakan kepada Norton bahwa semuanya berhenti dan bahwa ia tidak akan bekerja untuknya lagi. Sipir penjara mengancam Andi untuk menutup perpustakaan, membakar semua buku, dan memindahkan Andi ke sel yang jauh berbeda di bagian penjara yang jauh berbeda dengan penjahat paling kejam jika ia berhenti bekerja untuknya. Dia kemudian pergi dan memerintahkan Andi untuk menjalani kurungan isolasi selama sebulan lagi untuk memikirkan berbagai hal. Andi yang tampak acak-acakan dibebaskan dari kurungan isolasi setelah 2 bulan. Andi memberitahu Red jika dia dibebaskan atau melarikan diri, dia ingin pergi ke Zihuatanejo, kota pantai di pesisir Pasifik Meksiko. Dia juga memberitahu Red bagaimana dia bertunangan. Dia dan calon istrinya pergi ke sebuah pertanian di Buston, Maine, ke sebuah pohon ek besar di ujung tembok batu. Dia memberitahu Red bahwa, jika dia dibebaskan bersyarat, dia harus mencari ladang itu, dan pohon ek itu. Red khawatir Andi ingin bunuh diri, terutama setelah mengetahui bahwa dia meminta tali kepada sesama narapidana. Pada panggilan absen keesokan harinya, para penjaga menemukan sel Andi kosong. Oh my holy God. Norton yang marah melemparkan batu ke poster yang tergantung di dinding sel. Like I said, in prison a man will do most. Menggunakan identitas samaran sebagai Randall Stevens, dan dengan semua dokumentasi yang diperlukan, ia keluar dengan cek kasir. Ia melanjutkan kunjungannya ke hampir selusin bank lokal lainnya, berakhir dengan sekitar $370.000. Ia juga mengungkap Norton sebelum menghilang. Hadley ditangkap dan Norton bunuh diri. Mengingat janjinya kepada Andi, ia mengikuti instruksi Andi, menumpang truk ke Buston dan tiba di dinding batu yang dijelaskan Andi. Seperti yang dikatakan Andi, ada batu hitam besar. Di bawahnya ada kotak kecil berisi sejumlah besar uang tunai dan instruksi untuk menemukannya. Ia berkata bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa mendapatkan barang-barang untuk proyeknya. Ke Meksiko.
Kedua sahabat itu akhirnya bersatu kembali di pantai Zihuatanejo di pesisir Pasifik.